Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Zidane Ramadan sebagai tutor bahasa Inggris teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita udah masuk ke kelas terakhir ya, kelas bahasa Inggris kelima. Oh ya, aku nanya kabar teman-teman dulu. Aku nanya kabar teman-teman semua dulu. Gimana teman-teman kabarnya semua? Apakah baik-baik saja? Oke, aku harap baik-baik aja ya, karena sejujurnya aku lagi kurang sehat. Tapi nggak apa-apa, ayo kita tetap semangat. Oke, yuk kita lanjut ke English class number 5, kelas terakhir untuk paruh ini. Semangat ya teman-teman. Oke, lanjut. Nih, biasanya seperti biasa sebelum belajar aku bakal ngasih tahu dulu capaian pembelajarannya apa aja. Di sini teman-teman diharapkan dapat memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi yang mau kita pelajari hari ini itu adalah kejadian atau tindakan sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke, nah oke nih, kita cuma belajar satu bab aja tentang kejadian atau tindakan sehari-hari. Bahasa Inggrisnya secara umum bisa diartikan sebagai routine events. Events ya teman-teman cara bacanya. Oke lanjut. Nah nih kejadian rutin. Nih, misalnya ada contoh, they go to fish market at 9 a.m. Itu ada contoh lagi, the fishermen go to sea at 18 p.m. Biasanya kalau kejadian rutin itu ya dia rutin selalu dilakukan pada jam tertentu. Kayak misalnya ini, they go to fish market at 9 a.m. Mereka go to the fish market, pergi ke pasar ikan at 9 a.m. pada jam 9 pagi. Nah, kalau ini the fishermen go to the sea. Fishermen tuh nelayan. The fishermen nelayan go to the sea, pergi ke laut at 18 p.m. pada jam 18 malam, 18 sore gitu ya teman-teman. Oke, habis itu nah nih ada lagi kejadian rutin. Nih, I go to the sea with my partner at about 21 p.m. Aku pergi ke laut dengan partnerku saat sekitar jam 21.00. Terus ada lagi we are nih ya teman-teman. Kalau udah ada we teman-teman harus diikuti sama are. Kalau teman-teman mau menandakan si we ini melakukan suatu kegiatan atau ada kata kerjanya setelah itu. Oke nih, we are in the sea. Ini kan in, dia lagi berada di laut gitu. Makanya harus dipasangin are. Gitu ya teman-teman. We itu pasangannya are, ingat aja gitu. We are in the sea to catch the fish for about 7 hours. Kita sedang ada di laut untuk menangkap ikan sekitar 7 jam. Terus lalu at 3 a.m. we go to the seashore and arrive at about 7 o'clock. Lalu jam 3 pagi kita pergi ke pinggiran pantai dan sampai pada jam 7 o'clock. Nah ya nih, teman-teman perlu notice kalau dia itu kata-katanya pakai go. Nih di sini pakai go. Ini pakai go, di sini pakai arrive. Di sini pakai verb pertama atau kata kerja pertama, nanti akan aku bahas. Kata dia itu kita pakai kata kerja pertama karena kegiatan kejadian rutin ya. Kejadian rutin di bahasa Inggris itu kita menggunakan simple present tense untuk mengekspresikan kejadian rutin. Ini kan rutin ya, to my daily activities as a fisherman, kegiatan rutinku sebagai nelayan. Berarti kita harus pakai kata kerja pertama. Teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di internet pasti teman-teman bisa ngeliat kata kerja bentuknya ada kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah, kalau untuk kejadian yang rutin teman-teman pakai kata kerja yang pertama. Jadinya gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman aku bakal kasih pemahaman lebih lanjut tentang simple present tense-nya. Oke, lanjut. Then we go to the fish market to sell our fish catch. Lalu kita pergi ke pasar ikan untuk menjual ikan tangkapan kita. Sometimes, terkadang, we go home to take a rest or just stay in our boat. Terkadang kita pulang untuk beristirahat atau kita hanya menetap di kapal kita. Habis itu we take a nap for a while, kita tidur sebentar. Until the time we have to go back to the sea again. Dia tidurnya sebentar sampai waktunya mereka ke laut lagi. Seperti itu ya teman-teman. Terus ada cerita satu lagi nih. Story of Fisherman's Wife, cerita dari istrinya nelayan. My husband goes to the sea every night. Lihat, dia pakai goes. Kenapa dia pakai goes? Ini cuma go ditambah s gitu ya. Go ditambah s itu bukan goes, jadinya goes. Bacanya gitu. Dia pakai goes karena
subjek dia atau yang orang yang lagi diomongin itu husband. Husband itu kan cowok, berarti termasuknya he. Ingat ya teman-teman, kalau she itu cewek, kalau he itu cowok gitu. Nah, husband di sini kan konotasinya he, berarti kalau he harus diikuti dengan kata kerja ditambah s gitu. Berarti kata kerjanya go harus nambahin s jadi goes. My husband goes to the sea every night. Suamiku pergi ke laut setiap malam. He catches the fish for 7 hours. Dia menangkap ikan selama 7 jam. Nih ya, catches. Itu ada he. Kalau udah pakai he, yang dipakai tuh he, she, sama it. Kalau he, she, sama it, teman-teman setelahnya harus menggunakan verb ditambah s. Gitu ya teman-teman. Nah, kayak di sini he catches, katanya sebenarnya catch, tapi karena dia pakai he jadi pakai es, tambahin es, catches gitu. He catches the fish for 7 hours. Terus ini lagi, he comes back to the seashore at 7. Dia balik lagi ke pinggiran pantai pada jam 7. Then he goes to sell the fish at fish market. Lalu dia pergi untuk menjual ikan di pasar ikan. I prepare for his lunch. I prepare for his lunch at 12 o'clock. Aku menyiapkan makan siang dia pada jam 12. Pada jam 12 siang. Pada jam 12 tepat gitu ya. Nah nih, bisa dilihat teman-teman kalau I itu nggak masuk dalam he, she, it. Ya bukan lah ya. I itu bukan he, she, atau it. I itu I aja, aku. Berarti ntar kata kerjanya nggak perlu diikuti oleh s, prepare aja bukan prepares gitu. Habis itu nih ada he sleeps and takes a rest until night. Dia tidur dan beristirahat sampai malam. Atau sleeps ada s-nya, takes ada s-nya karena konotasinya yang kita omongin adalah he. Berarti harus kata kerja ditambah s. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Then he has to go back to the sea at 21 p.m. Lalu dia harus pergi kembali ke laut pada jam 21. Nih ya, he temannya itu has. Nah tadi he, she, sama it itu nggak pakai have kan, misalnya I have, I itu have. Tapi kalau he, she, it itu kita nggak memakai have, kita makainya has. Jadi misalnya kalau bilang aku punya bola, itu I have ball. Nah, habis itu nggak, misalnya buku deh, I have a book. Aku punya sebuah buku. Tapi kalau misalnya kita konotasinya bukan ngomongin I, mau ngomongin he misalnya, berarti bukan he have. Salah, bukan he have, tapi ntar jadi he has. He has a book. Gitu ya teman-teman. Berarti di sini udah benar. He has to go back to the sea at 21 p.m. Seperti itu ya teman-teman ceritanya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kebiasaan. Aku harap teman-teman cukup jelas ya dengan penjelasan aku. Kita lanjut ke yang kedua. Kebiasaan sehari-hari. Oke, di sini ya bahasa Inggrisnya daily habits. Di sini nih ada contoh dulu. Miss Olivia usually buys some fruits on Sunday. Yang bisa dinotis adalah ada kata-kata usually. Usually itu berarti biasanya. Mrs. Alifa usually buys some fruits on Sunday. Mrs. Alifa biasanya beli beberapa buah pada hari Minggu gitu. Sini lanjut. Hasan always, ini ada kata always. Always itu selalu. Hasan always goes to the mosque every Friday. Hasan selalu pergi ke masjid setiap hari Jumat. Tentunya biasanya untuk saat Jumat ya teman-teman. So lanjut nih. Miss Rina sees the doctor sometimes. Sometimes itu artinya terkadang. Nyonya Rina bertemu dokter terkadang. Kadang-kadang ketemu dokter gitu maksudnya ya. Terkadang. Nah tuh teman-teman ya, lihat tuh. Ada always, sometimes, sama usually, artinya bisa dilihat. Nah, habis itu nih ada note dari aku. Always, usually, and sometimes are some examples of adverb frequency. To show habit, sometimes need adverb of frequency to show how often the habit is. Jadinya tiga tadi, si always, sometimes, sama usually, itu merupakan adverb of frekuensi. Dia itu merupakan kata kerja yang menandakan frekuensi, seberapa sering gitu. Untuk menunjukkan habit, untuk menunjukkan sebuah kebiasaan, terkadang kita memerlukan si adverb of frequency ini. Kita memerlukan si always, sometimes, sama usually.
untuk menandakan seberapa sering kita melakukan habit tersebut, seberapa sering kita melakukan kebiasaan tersebut. Seperti itu. Nah, di modul itu udah ada urutannya. Bentar ya, aku buka dulu. Nih, di modul sendiri itu udah ada urutannya. Nah, nih. Ini teman-teman bisa dilihat kalau always itu 100% selalu dilakukan pasti. Nah, kalau usually 90 dia bisa aja nggak dilakukan tapi kemungkinannya masih lumayan kecil. Terus itu ada normally or generally. Normally itu 80%. Pokoknya makin ke atas makin sering dilakukan, makin sering. Tapi kalau makin bawah itu never. Never itu udah nggak pernah dilakukan sama sekali, nggak pernah gitu, never. Nah, oke gitu ya teman-teman. Sampai sini aku harap cukup paham dengan penjelasan aku. Ayo kita lanjut ke, oh ini ada nih ternyata masih ada example. Kita lihat example-nya dulu ya teman-teman nih. Ada pertama, Suci always goes. Tuh goes karena Suci itu merupakan orang cewek gitu ya. Jadinya dia harus pakai S. Always tadi, always itu selalu, always go, selalu pergi. Suci always goes to her grandma's house every evening. Suci selalu pergi ke rumah neneknya setiap sore. Habis itu setiap malam. I usually go to the fish market every Saturday. Aku biasanya pergi. Ingat ya teman-teman, karena ini bukan he, she, atau it, go-nya nggak perlu pakai S. I usually go aja. Usually biasanya. Aku biasanya pergi ke pasar ikan setiap hari Sabtu. Betul, lanjut. The students generally. Nah, generally tadi ada di modul, teman-teman bisa baca aja. Generally itu berarti lumayan sering tapi biasa aja, nggak sesering itu. The students generally do the flag ceremony every Monday. Di sini generally bisa diartikan sebagai biasa gitu ya. The students biasa, murid-murid biasanya melakukan upacara bendera pada hari Senin. So kita lihat yang D, Maya often. Nah, often itu artinya sesekali kalau nggak salah. Berarti Maya often rides her bicycle to go to school. Maya sesekali mengendarakan mengendarakan sepedanya untuk pergi ke sekolah. Terus sometimes itu lumayan mirip sama often. Sometimes itu ya terkadang. Muti sometimes joins the dancing club on Wednesday. Tuh lihat ya teman-teman, Maya kan cewek, terus Muti cewek. Menurut aku dia nama cewek ya. Nah, habis itu karena dia cewek, dia itu she. Berarti kata kerjanya harus ada S-nya, rides, joins gitu-gitu. Nih often, sometimes, ya tadi untuk menunjukkan frekuensi seberapa sering dia melakukannya. So ada occasionally juga, ada seldom, ada rarely, ada never. Never itu nggak pernah, kalau rarely sangat jarang. Seldom itu pernah sekali, bisa dibilang pernah sekali doang. Sangat-sangat sesekali, jarang banget, parah gitu. Kalau occasionally beberapa kali gitu. Oke nih lanjut ya. Novi and her brothers Nova occasionally practice wall climbing. Novi dan saudara laki-lakinya Nova sesekali berlatih wall climbing atau panjat tebing. Lanjut, my sister seldom cooks at home. She prefers to buy in a restaurant. My sister, saudara perempuanku jarang banget masak di rumah. Dia lebih memilih untuk membeli di restoran, beli makan maksudnya ya. Oke, tuh my sister kan cewek ya tentunya. Berarti cooks harus ada S-nya di belakangnya. Bisa lanjut nih. I rarely eat seafood. Aku jarang banget parah makan boga laut atau makanan laut, seafood gitu ya. Nah, habis itu my father never goes everywhere by bus. He allergic on the smell of bus. He is allergic on the smell of bus. Ayahku tidak pernah pergi kemanapun dengan bis karena ayahku tidak pernah pergi kemana-mana dengan bis. Dia alergi dengan aroma bis. Seperti itu ya teman-teman. Oke, aku harap cukup paham. Kita lanjut ke topik ketiga. Nah, kebenaran umum. Nih, contoh ya teman-teman. Kebenaran umum tuh apa sih? Apa sih Kak? Kebenaran umum itu ya tadi dia itu merupakan sebuah fakta yang dapat diterima oleh manusia gitu ya. Oke, ini ada dua dialog, ada Nuri sama oke. Susan yang maksud Nuri bilang, Susan, where does the sun rise? Maaf teman-teman. Susan, where does the sun rise? Terus everybody knows the sun rises in the east. Susan, di mana matahari terbit? Terus semua orang tahu bahwa matahari terbit di timur. Everybody knows the sun rises in the east. Habis itu lanjut. Nah nih ada dialog yang kedua. Now Susan, where does the sun set? Sekarang Susan, di mana matahari tenggelam? It's so easy. Itu gampang banget. Matahari
tenggelam di barat. Seperti itu ya. West itu artinya barat, east itu artinya timur. Oke, lanjut nih, ada penjelasan sedikit dari aku. In English, pada bahasa Inggris, we use simple present tense to express general truth. Di bahasa Inggris, kita menggunakan simple present tense untuk mengekspresikan kebenaran umum. Nah, ini contohnya kebenaran umum tadi, fakta yang dapat diterima manusia, fakta yang secara umum dapat diketahui oleh manusia. Contohnya, the earth is round. Nah, round itu kata sifat ya. Sebenarnya sih itu kata sifat, tapi ini kita pakai simple present tense. Nanti aku jelasin kenapa dia simple present tense, maksudnya gimana cara kita menggunakan simple present tense, tapi pokoknya intinya dia ini adalah simple present tense. Nah, habis itu nih, tiger is a carnivore. Ini kan kedua pernyataan tersebut, dua pernyataan ini merupakan sebuah fakta ya. Bumi itu bulat, harimau itu karnivora, dan lain-lain. Masih banyak kebenaran umum. Nah, ini ada contoh lagi. Birds flies on the sky. Burung terbang di langit. Terus ada fish lives in the water. Ikan hidup di dalam air. Ini kan merupakan sebuah kebenaran umum ya. Orang-orang tahu ini itu benar. Ini merupakan sebuah fakta. Jadinya harus susunan katanya harus menggunakan simple present tense yang nanti akan aku jelaskan. Oke, sampai sini teman-teman ngerti ya. Semoga jelas ya tentang kebenaran umum itu apa. Oke, lanjut. Enggak, ternyata udah selesai teman-teman. Kita cuma belajar 1, 2, 3. Oke, kita cuma belajar 3 topik. Oke, kita lanjut ya. Tadi akan aku sudah janji kalau kita bakal bahas present simple present tense gitu ya. Nih. Nah, nih simple present tense. Pada modul ini, grammar zone yang diperkenalkan adalah simple present tense. Sebagaimana dicontohkan pada modul ini, maka simple present digunakan untuk satu, daily activities, habit, sama general truth yang tadi kita pelajari. Daily activities, habit, sama general truth. Kebenaran umum gitu. Nah, ayo kita belajar. Nah, simple present tense dapat dibagi jadi 2. Pertama ada affirmative sentence, negative sentence. Bisa dibagi jadi 3, maaf. Bisa dibagi jadi affirmative sentence, negative sentence, sama interrogative sentence. Nah, affirmative sentence tuh kata kerja. Maaf kok kata kerja. Affirmative sentence tuh kata-kata afirmatif ya. Kayak misalnya contoh kayak gini. Maaf salah. Nah, I am happy. Aku sedang senang. She is hungry. Dia sedang lapar. Tuh, ingat ya teman-teman, kalau she temennya itu is, he temennya is, you temennya are. Nih, you were they. You were they, you we they. You we they temennya are. Jadinya harus diikuti sama are atau to be. Gitu ya. To be sebenarnya kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya, teman-teman. To be tidak bisa diartikan secara harfiah di bahasa Indonesia karena to be itu untuk merujuk kepada suatu subjek yang sedang dibicarakan. Sementara kita nggak perlu to be untuk di bahasa Indonesia sendiri, kita nggak perlu ada to be untuk merujuk suatu kegiatan kepada suatu subjek. Kayak misalnya dia lapar gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris, she is hungry, ada is-nya. Tapi kalau diartiin dia lapar, seperti itu. Jadinya to be sendiri tidak ada arti harfiahnya. Dia itu cuma pelengkap pada bahasa Inggris yang bertujuan untuk merujuk suatu kata kerja atau kata sifat ke subjeknya, seperti itu. So lanjut, tadi kan afirmatif tuh ada 2 lagi sebenarnya. Ada yang nominal sama ada yang verbal. Terus yang nominal itu tanpa verb atau tanpa kata kerja. Tapi kalau verbal dengan kata kerja, contohnya nih, I go to school. Terus itu ada she studies. Ini kata keduanya harus kata kerja ya, baru ininya pelengkapnya. She studies English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Karena tadi aku udah jelasin, kalau dia he, she, it, subjeknya he, she, it, dia itu memerlukan kata kerja yang diakhiri dengan s. Contohnya kayak gini, studies, goes, sama udah cuma 2 doang contohnya ternyata. Ini teman-teman bisa dibaca ya, semoga cukup jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa langsung ditanyakan aja sama aku pasti bakal jawab pertanyaan teman-teman. Selanjut yang negative sentence. Nah, kalau negative sentence itu dia itu kelawan balik dari afirmatif. Dia itu menentang apa yang dibicarakan oleh afirmatif. Jadi dia biasanya ada not-notnya kayak misalnya ini, ada not, ada tidak gitu.
I am not happy. Aku sedang tidak senang. She is not atau isn't. She isn't atau is not, terserah mau ngomong kayak gimana. Aku pakai isn't aja ya. She isn't hungry. Dia tidak sedang lapar. Terus he isn't thirsty. Dia tidak sedang haus. Pokoknya intinya negatif, makanya ada not-nya, ada tidaknya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke, nah ini yang verbalnya. Kalau tadi kan nominalnya, nih verbalnya. She doesn't, pokoknya tinggal tambahin not aja. She does not boleh juga. Ini I don't, I do not, gak apa-apa sama aja. Doesn't itu artinya does not. Doesn't itu artinya does not. Kalau don't itu artinya do not, ada not-nya karena dia yang negatif, dia tidak gitu, dia menentang. Contohnya, she doesn't study English. Ingat ya, ini harus kata-kata kerjanya. Terus ini ya tadi, do or does-nya gitu. She doesn't study English. Dia tidak belajar bahasa Inggris. Gitu aja ya teman-teman. Maksudnya di sini doesn't, dia sedang tidak melakukan itu. Dia sedang tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak sedang melakukan aktivitas tersebut. Dia lagi enggak belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sini contohnya ada banyak, teman-teman bisa lihat aja. Tapi pokoknya ingat aja kalau she, he, sama it pakainya does, does. Tapi kalau yang lain pakainya do. Yang lain pakainya do. Jadinya kalau negatifnya tinggal tambahin not aja jadi don't atau do not. Tapi kalau he, she sama it pakainya does, does. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, oke ya. Kalau tadi kita udah pakai does, S-nya itu taruh di das-nya sebenarnya. Jadinya kalau udah pakai das, kita nggak perlu nambahin S lagi di belakangnya. Jadi ini nggak perlu jadi studies. Nggak perlu jadi studies. Ini nggak perlu jadi goes. Karena tadi S-nya udah kita pakai di does, ini doesn't. Kita udah pakai S di sini, jadinya S nggak akan perlu dipakai di kata kerjanya lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Abis lanjut, yang terakhir ada interrogative sentence. Interrogative sentence juga dapat dibedakan jadi dua. Ada nominal sama verbal. Nominal itu yang nggak ada kata kerja, sementara verbal itu yang ada kata kerjanya. Oke lanjut, ini ada to be-nya. To be-nya am, is, are gitu ya. Subjeknya. Nah, biasanya kalau misalnya kata-kata udah kata-kata pertanyaan, to be dulu yang pertama. Kan tadi kalau kita belajar to be-nya tuh di nomor 2 ya. Ya, to be-nya tuh setelah subjek. Tapi kalau misalnya interrogative sentence atau kata-kata pertanyaan, to be-nya tuh pertama. To be-nya pertama, am I happy? Apakah aku senang? Is she hungry? Apakah dia lapar? To be-nya taruh di depan, ditukar aja. She is hungry itu pernyataan, dia sedang lapar. Dia itu affirmative sentence, kata-kata pernyataan gitu ya. Kata-kata afirmatif, dia sedang lapar. She is lapar, she is hungry. Dia lapar gitu. Tapi kalau is kita pindah ke depan, is she hungry? Apakah dia lapar? Seperti itu. To be-nya malah jadi apakah kalau di bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Pokoknya ingat aja kalau interrogatif untuk nominal, interrogative sentence untuk nominal, to be-nya taruh di depan gitu. Nah, kalau untuk verbalnya, kan tadi di verbal itu nggak ada to be ya, adanya do or does. Does itu untuk he, she, it, kalau do untuk sisanya. Nah, sekarang do sama does taruh di depan aja kalau untuk interrogatif karena dia pertanyaan. Ingat ya teman tanda tanya. Nah, dipindah tadi kan kita belajar tadi kita nyebut I go to school gitu ya. Tapi kalau ditanya depannya tambahin do. Do I go to school? Apakah aku pergi sekolah? Tapi sebenarnya kalau I do go to school itu juga benar. I do go to school. Nah, dia ini secara grammar itu nggak salah. Dia tepat, dia boleh kamu boleh ngomong kayak gini, cuman nggak umum aja, jadi do-nya harusnya dihapus jadi I go to school seperti itu. Sama juga nih kayak gini, she does study English. Nah ini tuh sebenarnya juga secara grammatically itu benar tahu teman-teman. Tapi kayak yang tadi kita belajar mana ya, nah secara grammar sih benar gitu ya, she does study English. Tapi agak nggak umum untuk dibicarakan aja. Jadinya biasanya orang-orang dasnya dihapus, study dikasih S. Dikasih ES. She studies English. Seperti itu. Nah, tapi karena tadi kita lagi belajar kata tanya, pakai does dan does-nya taruh di depan. Does she study English? Apakah dia belajar bahasa Inggris? Seperti itu ya teman-teman. Nah, contoh ini berlaku juga
Cara ini juga berlaku juga untuk contoh-contoh berikutnya. Teman-teman bisa baca sendiri kayak tadi. Does he go fishing? Do you come late? Do we do our job? Do they bring a lot of fish? Gitu ya teman-teman. Jadi ya do-nya taruh depan dulu. Do atau does taruh depan dulu untuk pertanyaan yang verbal sentence gitu. Untuk interrogative sentence yang verbal gitu ya. Do atau does taruh depan dulu. Baru ntar diikuti dengan subjek. Baru kata kerjanya. Seperti itu. Infinitive tuh kata kerja ya. Ya udah sampai sini aku harap cukup jelas ya teman-teman. Oke, ntar kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh banget ditanya sama aku bakal langsung menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, baik sekian dulu dari aku. Untuk kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran aku selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada teman-teman. Semangat belajar ya teman-teman. Aku end dulu videonya.